Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda? Tentunya di akhir pekan tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas dan bersua kembali di setiap hari Sabtu interval waktu jam 9 sampai jam 10. Kita ada live talk show bersama sahabat-sahabat dari IKUA Cabang Sidoarjo, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo, dan tema kita untuk pagi hari ini yaitu peluang menggarap pasar industri di bidang sains dan teknologi. Nanti ada peluang bergabung via Zoom dengan Pak Heri Prianto SSI. Beliau adalah pengurus Kadin bidang ketenaga listrikan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung atau bertanya-tanya seputar tema untuk pagi hari ini, silakan Anda bisa bertanya ke SMS WA kami di 0821 3264 109 atau juga Anda bisa komen di sosial media kami di Facebook @LPPL Suara Sidoarjo dan juga di channel YouTube kami Suara Sidoarjo Live. Anda juga bisa ikuti siaran ini secara visual melalui Twitter @susi_visual, YouTube Susi atau Suara Sidoarjo Live, dan juga rekamannya nanti bisa Anda nikmati di channel @Suara Sidoarjo Channel. Baik, di Zoom saya sudah tersambung dengan beberapa Cak Daning yang sudah sangat familiar dan juga akrab ini ya. Ini merupakan sahabat-sahabat pengurus inti dari IKUA. Sebelum ke Cak Eri saya sapa dulu. Selamat pagi Cak Rizky, apa kabar? Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agendanya apa untuk akhir pekan ini Cak Rizky? Quality time bersama keluarga atau gimana? Kenapa Mas? Agendanya jenengan apa untuk akhir pekan ini? Quality time bersama keluarga atau masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan? Ini ada persiapan sama teman-teman untuk aplosan ke halo? Iya, saya dengarkan. Untuk kegiatan apa? Persiapan sama teman-teman? Kita mau ini menyalurkan bantuan ke pengungsi Gunung Semeru. Oh, di Lumajang. Jadi posisi sekarang ada di Lumajang berarti? Nanti. Oh, nanti persiapan untuk menuju ke sana. Ya. Baik, ya. semoga lancar. Ya. Ini apresiasi dan respek untuk sahabat-sahabat di IKUA ini yang punya kepedulian sosial yang cukup tinggi, Cak Rizky ya. Ya, baik, saya ingin sapa juga Ning Lydia, apa kabar? Selamat pagi Ning. Selamat pagi, pagi Cak Panji. Ini kegiatannya apa? Ini akhir pekan ini Ning Lydia? Oh, kalau akhir pekan ini saya istirahat Cak Panji. Kalau minggu lalu saya bertanam. Oh begitu. Jadi nanti tinggal tunggu beberapa minggu lagi untuk memetik hasil panennya ya begitu ya? 3 bulan lagi Cak Panji. Kebetulan saya kan petani organik. Oh, petani organik. Satu di antara variannya apa ini Ning Lydia? Saya cuma beras aja sih, padi aja. Oh, padi, luar biasa. Konsen di padi sama beras putih sama beras merah aja. Iya, setiap 3 bulan berarti ya, itu yang panen begitu ya? Iya, 3,5 bulan lah. Karena kemarin kan sudah tanam jadi kurang 3 bulan.
Memang kalau yang saya tahu kalau untuk yang beras organik itu kan non pestisida gitu ya. Jadi relatif aman untuk dikonsumsi bagi kita yang mungkin care atau sangat peduli terhadap kesehatan. Baik, sukses untuk kegiatannya Neng Lydia. Salam juga untuk keluarga. Amin. Terima kasih. Saya juga ingin sapa Sukses ini. juga untuk Cak Panji. Baik, terima kasih Neng Lydia. Saya juga ingin sapa untuk nggak ada namanya, cuma ada jenis HP-nya saja. Selamat pagi untuk Anda. F7 128 GB. Storage-nya ini berarti ya. Penyimpanannya mencapai. Assalamualaikum Mas Panji, kayaknya yang saya Cak Kolis itu. Oh yang... ya ampun, Cak Kolis. Iya, ini namanya di sini muncul nama merek ini. Saya nggak berani nyebut. Iya, pakai Android saya karena soalnya nggak, saya belum di endorse, makanya saya nggak nyebut. di kampung Jetis Pati itu Mas Panji. Oh, nje. Saya juga sangat ini ya, rajin juga mengikuti tulisannya Cak Kolis di Good News from Indonesia, luar biasa ini ya. Satu di antara kemarin yang tulisan kekinian soal korupsi. Jadi kalau saya kutip dari apa yang Anda tulis itu kan, mungkin koruptor ini perlu dikasih jeruk nipis gitu. Dikeciliti jeruk nipis gitu ya, biar peri-peri gimana. Iya. Baik Cak Kolis, nanti ada pulang juga untuk ngobrol dengan Anda. Saya ke Cak Heri Prianto. Selamat pagi Cak Heri. Selamat pagi Mas Panji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi di rumah atau di kantor Cak Heri? Ini kebetulan lagi di kantor lembur ya. Luar biasa. Mungkin saya menyapa rekan-rekan dari ini dulu Mas Panji ya. Monggo Cak Heri. Yang pertama untuk penasihat IKUA Cak Kolis, terima kasih sudah bergabung. Manut turun Cak Heri. Salam. Kemudian Cak Rizky ini penggerak sosial yang loyalitasnya sangat bagus. Selamat Kak Rizky. Terima kasih. Matur suwun. Kemudian Neng Lydia, terima kasih untuk supportnya hari ini. Dan juga ada Neng Tri Wijayanti yang jauh di Lamongan. Terima kasih sudah. Pagi Cak Heri. Oh iya, saya juga ingin sapa untuk Neng Tri ya. Mohon maaf tadi belum sempat saya senggol. Ya maaf baru bergabung. Ya mungkin begitu Mas Padi, mungkin bisa dilanjut untuk. Baik, Cak Heri, terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini adalah peluang menggarap pasar industri di bidang science and teknologi. Kita tahu kalau bidang science and teknologi ini kan ya memang ada sih yang menggarap di situ, tapi nggak banyak begitu ya. Mungkin karena peluangnya marketnya masih belum banyak atau orang-orangnya juga relatif lebih sedikit yang berkecimpung di sana. Bisa dijelaskan lebih jauh mengenai peluang menggarap pasar industri di bidang sains dan teknologi ini, Cak Heri, monggo. Oke, terima kasih Mas Panji. Jadi sebenarnya tema hari ini saya sebenarnya lebih luas, yaitu mengenai pasar di industri, tapi karena saya mengikuti aturan bahwa saya harus membawa basic ilmu saya sains teknologi, akhirnya kita kasih sains dan teknologi. Ya, jadi memang gini, untuk sains dan teknologi akhir-akhir ini itu sudah mulai mendapat perhatian yang cukup bagus di bidang industri. Ya, dalam hal ini contohnya adalah otomasi industri ya. Jadi otomasi industri itu artinya jadi semua industri sekarang mengarah ke otomasi, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan panel surya atau sel surya itu di industri-industri. Sekarang sudah banyak industri besar itu sudah mulai beralih ke pemanfaatan panel surya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu gambaran singkatnya, Mas Panji.
Baik, Cak Heri. Untuk pemanfaatan teknologi, sains di pasar industri sekarang ini apakah relatif mahal atau memang harus perlu skill khusus ini sehingga masih belum banyak mungkin orang atau masyarakat yang mengimplementasikan hal tersebut ini, Cak Heri? Ya, betul sekali. Jadi kebetulan untuk sains dan teknologi itu di Indonesia masih sangat langka ya. Satu contoh di otomasi seperti PLC ataupun inverter, itu semua merek-merek itu yang dipakai itu semua masih merek luar negeri. Artinya Indonesia belum mampu. Jadi masih didominasi oleh merek-merek Eropa, kemudian Jepang, yang paling mungkin harga price-nya yang agak rendah mungkin Taiwan dan China. Selain itu masih Indonesia masih hanya sebagai pemakai atau aplikator aja gitu. Demikian juga untuk panel surya. Jadi panel surya ini juga sangat tinggi sekali ya. Tapi karena ini konsen saya untuk mensosialisasi ini, jadi kita dan teman-teman di kelompok panel surya itu terus sosialisasi meskipun serapan pasar masih belum ini gitu. Terus untuk panel surya ini serapan pasar masih belum maksimal gitu. Saya kira seperti itu. Baik, kita tahu bahwasanya untuk negara-negara tertentu itu kan sangat strict ya soal eco-green, dan eco-green ini bisa diwujudkan dengan satu di antara cara efisiensi dan juga apa yang disampaikan Cak Heri tadi adalah otomatisasi industri itu sendiri ya. Tapi untuk produk dalam negeri apakah memang tadi di awal juga Anda sempat singgung memang relatif produk-produk tersebut itu kan diimport begitu ya dari Eropa atau dari China atau dari Taiwan. Masih belum mampukah untuk masyarakat kita, bagaimana ini, Cak Heri? Ya itu, tadi tantangannya di situ. Memang sampai sekarang itu kita semua masih import gitu ya. Jadi misalnya saya ada kerjaan untuk satu contoh aja itu kita juga masih import gitu semua. Jadi mulai peralatan gitu. Kemudian kita hanya menguasai masalah aplikasi, kemudian troubleshooting kita sudah menguasai. Tapi untuk manufacturing ini sebenarnya juga tantangan buat orang-orang teknik di Indonesia, bahwa tantangan untuk kita bisa memproduksi alat-alat tersebut gitu. Seperti itu. Iya, baik. Jadi memang ke depan ini memang harus juga perlu ada goodwill begitu ya dari pemerintah, supaya tidak hanya masyarakat kita ini sebatas sebagai pemakai atau bangsa pedagang, tapi juga bisa menjadi produsen ya. Kita tahu bahwasanya untuk ekonomi sekarang ini kan RRT atau China ini leading sekali dengan berbagai aspek ini, luar biasa. Saya ingin coba ke Cak Kolis. Cak Kolis. Halo ya. Ada tanggapan mengenai tema kita untuk pagi hari ini, Cak Kolis, monggo. Saya nyambung saja penjelasan Cak Heri yang bagus tadi. Satu, saya kasih contoh Mas Panji. Kita semua tahu Singapura itu negara yang kecil kayak Surabaya, lebih kecil dari Surabaya. Saya kalau kuliah itu ngasih contoh, kalau ke Surabaya itu naik sepeda motor Honda bebek 50 cc saja mesti entek negarane. Saking kecilnya. Dia tidak punya lombok, tidak punya terasi, tidak punya danau, tidak punya gunung dan sebagainya. Tapi Mas Panji, kalau kita banking, insurance, marketing, bahkan kalau kita import minyak pun Indonesia ini, maka regional office-nya itu Singapura, Mas Panji. Jadi seluruh kegiatan ekonomi Indonesia ini kadang tergantung besar pada Singapura. Singapura bisa menjadi regional center untuk apapun, banking, insurance, keuangan dan sebagainya. Itu sebetulnya memakai sains dan teknologi, Mas. Dan kedua, perlu ada pengertian yang lebih luas sekarang, Mas Panji. Industri itu tidak hanya pabrik yang ada asapnya, tidak hanya itu.
industri itu bisa industri jasa, soal tadi keuangan, soal tadi insurance, marketing, informasi, media dan sebagainya, itu juga termasuk industri. Itu juga memerlukan science and technology. Ketiga, memang betul yang dikatakan Cak Heri tadi, memang belum optimal kita di Indonesia, padahal potensinya besar. Suatu saat nanti, ini kan semuanya orang sudah tahu industri, revolusi industri poin apa itu 4.0, sekarang 5.0 dan sebagainya. Itu semuanya berdasarkan pada sains dan teknologi. Ada robot, ada digital, ada IT, artificial intelligence, ada big data dan sebagainya. Itu adalah cakupan dari sains dan teknologi. Dan itu potensinya besar sebetulnya. Keempat, saya menanggapi Cak Heri tadi, menyambung saja dari teknologi surya. Jawa Timur juga ada teknologi geotermal yang sekarang mulai dilirik oleh Selandia Baru. Ada 22 titik kalau tidak salah potensi gas alam dari gunung-gunung itu, dong, ya. Jadi surya maupun geotermal maupun kepintaran kita mengenai sains dan teknologi sebetulnya besar potensinya. Cuman itu takes time, Pak, Mas Panji. Perlu uluran tangan dari pemerintah, kerjasama dengan pihak usaha, kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, harus begitu. Seperti yang dilakukan di luar negeri. Begitu pentingnya sains dan teknologi untuk kegiatan ekonomi, tidak hanya industri, kegiatan ekonomi kedepannya ini. Terakhir, saya dulu pernah Cak Heri mendampingi UKM dari Probolinggo ikut pameran tekstil di Düsseldorf di Jerman. Itu 25 tahun yang lalu padahal. Jerman itu setiap kota memiliki expo yang gede nih, ping 50-nya alun-alun Sidoarjo, Pak. Mas Panji, setiap kota itu. Jadi Frankfurt untuk pameran mobil dunia, Düsseldorf untuk tekstil. Nah, yang saya omongkan yang di Düsseldorf tekstil itu, kita itu juga menjual tekstil, waktu itu yang UKM itu embroidery, bordir itu. Bagus, dikagumi orang, geleng-geleng lihat bagusnya, harganya murah, tapi tidak laku tuh Mas Panji. Karena di depan kita ada booth-nya orang Vietnam yang sama menjual baju tekstil, tapi labelnya ada namanya eco-friendly, Mas. Eco-friendly. Sementara ramah lingkungan. Market di Eropa itu orang sadar terhadap soal lingkungan. Jadi ternyata baju itu dibuat dari bahan daur ulang misalkan. Dari segi jahitannya berebet Mas Panji, apian dari kita yang pameran itu. Tetapi ternyata market di sana di Eropa banyak orang sekarang concern terhadap lingkungan, eco-friendly, itu memakai sains dan teknologi. Jadi sebetulnya potensinya besar Mas Panji, dan ini perlu nanti Cak Heri perlu kerjasama yang erat lagi dengan perguruan tinggi, kalau dalam ini mungkin dengan UNER dan sebagainya lah. Dan pemerintah nanti kita dorong tuh siapapun jadi bupatinya untuk concern terhadap masalah ini. Kalau enggak nanti Mas Panji, Cak Heri, seperti yang dikatakan Cak Heri, kita menjadi konsumen teknologi aja Cak Heri. Cuman godok-godok, api gitu saya tapi tidak pernah bikin. Ngaten nuwun. J. Terima kasih untuk Anda Cak Kolis gini. Ada tanggapan dari Anda di Cak Heri? Halo? Iya, monggo kalau Anda mau menanggapi. Jadi terima kasih, sangat bagus sekali masukan dari Pak Kolis yang mempunyai tentunya banyak pengalaman di beberapa event dan beberapa kegiatan, kelihatan sekali menguasai teknologi juga gitu. Jadi sekaligus gini Pak, dalam forum ini juga saya sekaligus mau menyampaikan bahwa di sini saya juga membawa misi sebagai wakil ketua Kadin bidang energi dan ketenaga listrikan gitu ya. Jadi itu memang Kadin juga mendorong itu berkembangnya usaha gitu. Jadi berkembangnya usaha. Mungkin selama ini yang banyak di itu adalah bidang UMKM, artinya bidang retail. Maka untuk kali ini saya mewakili Kadin di bidang industri.
itu kita juga mendorong untuk pemberdayaan berusaha. Jadi di sini kita juga memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang mendapatkan kesulitan untuk mau konsultasi mengenai berusaha dan sebagainya, itu kita bisa memfasilitasi untuk mengaitkan dengan dinas-dinas perizinan dan dinas-dinas yang terkait gitu. Dan benar sekali apa yang disampaikan Pak Boles tadi, bahwa selama ini kita memang konsumsi teknologi gitu. Jadi dengan forum ini juga saya mengajak pengusaha cobalah untuk memanfaatkan sedikit. Kita belajar teknologi juga biasanya kalau kita masuk ke industri gitu. Artinya dengan kita masuk ke industri, maka sedikit demi sedikit kita juga belajar gitu. Karena terus terang seperti kita sendiri dari Sains dan Teknologi di Universitas Airlangga itu sebenarnya tidak banyak mengenai teknik gitu. Tapi justru setelah saya terjun ke lapangan itu saya banyak mengetahui mengenai teknik ini gitu. Jadi dengan kita mengajak untuk pengusaha untuk aktif atau untuk cobalah menggali pasar di industri itu dengan tidak rasa atau tidak, nanti kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang ada di industri itu. Kira-kira demikian, Mas Andi. Baik, saya coba ke partisipan yang lain, barangkali mungkin bisa saling menanggapi. Di antaranya ada Ning Lydia, Ya, betul. terus Ning Triwijayanti, ada Cak Yusri juga yang baru saja join. Ning Lydia, Ning Tri barangkali mau menanggapi, atau Cak Rizky, Cak Yusri. Ning Lydia kayaknya mau bertanya itu, dibacakan aja nih, nggak apa-apa nih. Geca. Jadi memang kalau Cak Heri ini kan sudah punya banyak sekali pengalaman di bidang industri karena bergerak di situ. Jadi bukan hanya secara sains dan teknologi. Nah, pertanyaan saya itu secara luas juga. Jadi untuk umumnya orang itu untuk masuk di sektor industri itu yang menjadi ketakutan adalah modal dan keahlian manajemennya. Karena orang berpikir untuk masuk ke bidang industri itu kan pasti perlu dana yang banyak kan gitu. Nah, bisa nggak ya Cak Heri beri share pengalaman kurang lebih minimal tuh berapa banyak dana yang diperlukan untuk membuat sebuah industri? Yeah. Ya, mungkin begini. Mungkin bisa dicontohkan satu di antaranya spesifiknya ini apa begitu ya? Industri apa gitu? Jadi butuh modal berapa? Terus kita perlu spending money untuk research and development berapa begitu? Monggo. Halo? Iya, silakan Cak Heri. Oh ya, jadi gini, Neng Lydia. Jadi kita nomor satu itu jangan berbicara mengenai modal dulu gitu ya. Jadi modal dulu. Memang basic saya adalah saya begitu selesai menyelesaikan kuliah, saya langsung terjun ke dunia pemasaran gitu. Nah, disitulah saya mendapatkan semua ilmu yang ada di lapangan itu. Saya combine dengan ilmu saya yang saya dapat dari perkuliahan gitu, ya. Jadi kalau kita ditanya mengenai butuh modal berapa, ini berapa, itu sangat relatif sekali ya. Bahkan satu contoh saja. Ada teman saya, alumni juga, itu alumni fisika juga, dia berpengalaman di bidang detailer. Ya, apa yang dipelajari di detailer? Detailer itu biasanya selain dia menjual obat, ya toh, itu kalau perusahaannya itu lebih berkembang, dia bisa menjual peralatan kedokteran gitu, ya. Dengan pengalaman di situ, artinya apa yang kita dapat di situ itu artinya kita tahu sumbernya dari mana, ya.
Jadi mengambil barangnya dari mana, kita menjualnya kemana, ya. Kita mengambil dengan harga berapa, kita menjual kira-kira berapa. Terus bagaimana dengan sistem perpajakannya gitu, ya toh. Terus kemudian bagaimana manajemen mengenai marketing, ya. Kemudian manajemen perpajakan, manajemen keuangan. Nah, jadi dunia sales itu sebenarnya sangat bagus sekali, jembatan untuk kita menjadi seorang entrepreneur gitu ya, jadi pengusaha. Jadi kalau saya ditanya tentang kalau bisnis ini biaya berapa, bisnis biaya apa, mungkin saya nggak bisa ngasih gambaran. Jadi seperti itu mungkin gambarannya nih Lydia. Mungkin ada masih yang ditanyakan belum jelas. Iya, baik. Ngapunten, saya nambahin sedikit. Monggo, Cak Kolis. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, Mas Panji, Cak Heri, dan teman-teman sekalian, industri itu bisa juga manufacturing, bisa juga non-manufacturing. Yang tadi saya pakai contoh Singapura itu industrinya sudah meninggalkan manufacturing, tetapi sudah masuk pada industri informasi, industri digital gitu. Yang dikatakan Cak Eri tadi soal marketing, soal logistik, Singapura itu dengan aplikasi, dengan teknologinya yang maju, itu sampai menjadikan Singapura menjadi hub, menjadi pusat untuk kegiatan ekonomi di Asia Tenggara atau Asia, ya. Jadi misalkan yang digeluti Mas Panji sekarang itu industri juga, industri media, industri marketing, industri public relation, itu kan termasuk industri jasa. Jadi nanti kita hanya tidak terfokus pada industri yang pengertiannya hanya pabrik, hanya manufacturing. Tadi yang disebutkan Cak Heri betul, soal logistik, soal keuangan, soal apa, itu memerlukan sains dan teknologi di bidang programming, di bidang application, di bidang big data, di bidang data collection, di bidang cara menganalisa sesuatu dengan cepat data itu misalkan. Jadi kayaknya itu perlu dikembangkan. Khusus mengenai UNER tadi, Cak Heri memang bukan Universitas Teknik barusan saja mendirikan Fakultas Teknik ya. Tetapi ada keunggulan-keunggulan yang masing-masing perguruan tinggi memiliki ya. Di UNER ada soal bakteri, ada soal virus, ada soal kedokteran, ada soal stem cell, ada jantung, ada herbal internasional, ada marketing syariah misalkan dan sebagainya. Itu juga adalah cakupan-cakupan sains dan teknologi yang perlu nanti kita maksimalkan anunya. Begitu tambahan saya. Baik, terima kasih Cak Kolis dan juga Ning Lydia tadi serta Cak Heri. Nanti kita akan ngobrol kembali tentang peluang menggarap pasar industri di bidang sains dan teknologi. Sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Sahabat, mata adalah jendela dunia dan merupakan satu di antara organ vital kita. Kalau ada gangguan, segera Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma.
pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Serta menegakkan protokol kesehatan, Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan tetap buka setiap hari, mulai dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Dapatkan promo spesial akhir tahun operasi katarak face emulsification hanya 8 jutaan. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 9978 2000, 031 9978 2000, extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Yuk, ono obat ngelu ta yuk? Ono, Cak. Sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN Kisku gak aktif. Ono apa Cak kok ketokane sumpek ngono merengut ae. Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN Kisku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho, Cak, kok podo gak aktif kartu JKN Kise? Kok podo ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN Kise. Nang pasar tuku gula pasir, nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir, iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN Kis. Program apa iku yuk? Ngene lho Cak, programe iku. Alhamdulillah saiki BPJS Kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN Kis. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono, sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to, Cak. Bener iku yu. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya Cak, pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 bulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 bulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN KIS aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso dicicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik, Cak. Iya, Cak. Daftare iso nggawe HP. Pean download aplikasi Mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500 Iki baru jenenge program solusi bersama. nang pasar larangan tuku ketan mlaku mlipir kecempung kali. Rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali. Sahabat, supaya listrik cepat aman saat musim hujan seperti sekarang ini. Nah, ini diantaranya matikan instalasi listrik di dalam rumah, cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, segera Anda hubungi kontak center PLN 123. Hubungi institusi terkait penanggulangan bahaya banjir. Yang dilakukan ketika banjir surut, pastikan semua peralatan elektronik atau instalasi di wilayah banjir dalam keadaan kering. Lakukan penormalan listrik sesudah instalasi dipastikan kering. Dan penandatanganan berita acara oleh Ketua RT RW atau tokoh masyarakat setempat. Listrik akan dipadamkan oleh PLN apabila rumah pelanggan terendam banjir atau gardu distribusi terendam banjir. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, kita masih bersama dalam live talk show bersama sahabat-sahabat dari IKUA Cabang Sidoarjo, Ikatan Alumni Universitas Airlangga, dengan tema kita peluang menggarap pasar industri di bidang sains dan teknologi bersama dengan Heri Prianto SSI, pengurus Kadin bidang ketenaga listrikan dan juga pengurus IKUA yang lain ya. Ada Cak Koles, Cak Rizky, Ning Lydia, Ning Tri. Saya ke redaksi dulu, Cak Heri.
Katanya ada pertanyaan yang sudah disampaikan lewat SMS atau WA. Karin? Iya baik, ini ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi dari Bapak Faiz di Sukodono. Peluang untuk menggarap pasar industri di bidang sains dan teknologi ini kan pasti membutuhkan modal yang besar. Nah, bagaimana jika ada seorang anak muda yang memiliki berbagai ide yang brilian tapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan pasar industri ini? Dan saya juga ingin bertanya hal lain mengenai tantangan apa saja yang harus dihadapi selain adanya modal dan perizinan. Oke, terima kasih Mas Cak Faiz di Sukodono ya. Tidak dijelaskan tadi ya, mau bergerak dalam bidang apa ya. Karena tadi sempat disinggung oleh Cak Kolis bahwasanya kalau kita bicara sains dan teknologi jangan hanya terfokus pada sisi manufaktur saja. Banyak aspek yang kita bisa angkat dari untuk sains dan teknologi ini. Monggo Cak Eri, ada tanggapan? Ya, memang pada saat kita ingin memulai usaha itu pasti yang terpikir di benak kita itu modal gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan hal pertama sebenarnya, bukan hal utama ya. Tapi memang yang utama adalah bagaimana pengetahuan kita mengenai apa yang mau kita usahakan gitu ya. Ya, artinya bahwa kalau kita ingin memulai usaha tertentu, ya, ini mungkin bukan secara umum ya, bukan hanya bidang sains aja gitu. Itu yang pertama, selain kita mengurus dari atau mengurus dari legalitas, yaitu seperti kalau dulu itu SIUP THB, sekarang ganti yang namanya NIB ya, nomor induk berusaha seperti itu. Nah itu sekarang dipermudah. Jadi pemerintah sekarang sudah mempermudah dengan OES, jadi one single namanya one single submission. Iya, one single submission. Jadi di situ kita sudah dapat izin, semua izin di situ. Jadi satu pintu, semua izin di situ. Tapi itu karena sistem online, jadi semua ditangani melalui Jakarta. Jadi sekarang kayak dulu misalnya ngurus TDP itu di Sidoarjo, sekarang terpusat tapi secara online, jadi mudah ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga sistem perpajakan dan sebagainya itu memang kita harus kuasai. Dan memang kita tidak bisa hanya bicara masalah modal, tapi juga yang lain-lain itu perlu kita kuasai ya. Jadi apa yang mungkin yang pertama adalah apa yang mau kita usahakan dulu, itu yang penting. Kita mau jadi seperti apa gitu. Karena kalau kita ngomong industri secara global, jadi tidak fokus ke sains dan teknologi, sebenarnya itu banyak sekali bidang di bidang industri. Itu yang juga yang ingin saya sampaikan ya toh. Di situ ada kalau misalkan mau jadi supplier itu bisa supply apa saja di situ ya toh. Supply spare part misalnya, kemudian termasuk elektronik dan sebagainya. Itu sebenarnya itu peluang pasar yang cukup bagus ya. Karena apa? Karena industri itu menjanjikan untuk biasanya itu payment terhadap itu lebih tepat dan kuantiti juga lebih banyak. Tapi memang harus itu ada pengetahuan dasar mengenai rencana apa dulu yang akan kita usahakan di situ. Soalnya ada satu teman kebetulan anak Erlangga juga gitu, alumni Erlangga, kebetulan alumni kedokteran, itu sempat ketemu saya di waktu saya berkunjung ke satu pabrik. Nah, ternyata dia menggarap itu sektor kesehatan di situ. Jadi dia menjadi tim dokter di situ, tapi bukan dokter tetap, tapi freelance. Jadi setiap berapa saat dia kunjungan ke sana gitu untuk melakukan pengecekan massal. Nah, itu mungkin salah satu gambaran saja peluang market itu di industri banyak sekali. Nah, nanti bisa misalkan produk lain, misalnya office supply itu juga bisa. Jadi banyak sebenarnya peluang-peluang untuk masuk ke sana. Tapi memang kita harus mempunyai basic apa dulu yang kita kuasai, bidang apa yang kita kuasai. Jadi jangan bicara bahwa
berapa modal yang butuhkan, tapi apa dulu yang kita kuasai. Mungkin seperti itu Mas Panji. Iya, baik. Jadi mungkin kalau ilustrasi, kalau dari versi saya, misalnya punya industri skala kecil lah ya, buka kuliner atau apa, kita harus betul-betul mengidentifikasi kira-kira ini kalau istilahnya mengadopsi sains dan teknologi apa ya yang perlu dilakukan. Misalnya contoh buka layanan sistem secara online, kemudian juga memasarkan secara online, itu kan juga satu di antara cara giat kita untuk kita mengadopsi perkembangan teknologi sekarang, begitu ya Cak Eri ya? Ya, saya bisa juga seperti itu. Termasuk ini Mas Panji. Napa? Cak Kolis? Termasuk ini ya, kalau misalkan ini yang misalkan modal masih cepet, itu misalkan kalau pakai adopsi sains teknologi tadi yang dikatakan Mas Panji, di Facebook misalkan ada aplikasi, misalkan saya menjual kaos t-shirt, tahun lahir saya sebetulnya tahun 52. Saya bikin t-shirt Desember 52. Itu ada aplikasi khusus di Facebook itu, misalkan ini kan soal teknologi ada aplikasi khusus yang targetnya itu adalah orang yang lahir tahun 52 Desember itu. Dan itu begitu kita upload di situ, jutaan orang, bukan ribuan, jutaan orang yang lahir tahun 52 itu akhirnya melihat. Ini kan sesuatu sistem marketing yang baru, terobosan yang baru dengan mengadopsi sains teknologi. Betul. Yang kedua tadi kalau ada Cak Yus ya, batik misalkan Cak Heri, ini kebetulan Kadin mungkin juga akan concern untuk mengembangkan batik di Sidoarjo. Cina itu sekarang Mas Cak Heri yang menjual di Tamrin City 35.000, 65.000 batiknya Wapi, batik cap. Ternyata Mas Panji di sana pakai laser jet komputer Mas Cak Heri. Laser jet komputer. Teknologinya sudah kekinian ini. Laser jet komputer. Jadi pembatiknya tidak pakai canting, tetapi pakai laser jet komputer yang presisinya itu persis sekali, garis-garisnya itu. Memang bukan tulis, tetapi itu kan juga merupakan contoh industri batik yang mengadopsi sains dan teknologi. Jadi mungkin Sidoarjo juga Cak Heri mungkin suatu saat perlu ada potensi anak muda yang memiliki kepintaran di bidang IT ini bisa dikembangkan di industri yang fashion, t-shirt, batik dan sebagainya tadi itu. Iya, tapi di sisi lainnya agak dilematis juga ketika kita istilahnya itu banyak bergerak ke teknologi, tapi SDM juga semakin banyak yang dikurangi ini. Istilahnya robotisasi, kemudian otomatisasi, ini kan juga otomatis berdampak. Kalau robotisasi, Mas Panji mungkin SDM kurang. Tapi kalau soal pakai marketing, pakai tadi itu melibatkan banyak produsen, supplier, logistik, bagian keuangan, akan melibatkan banyak orang nanti Mas Panji. Ya, mungkin di sisi lain juga akan mendorong banyak orang akhirnya untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Mereka juga bisa memiliki usaha sendiri. Baik. Ada sahabat-sahabat yang lain yang mungkin bisa menambahkan di partisipan. Barangkali ada komen, sebentar saya cek ada yang ngechat ini. Oh, ada Neng Lydia. Tanya terus ini. Bukan Neng Lydia. Isawe takon tok gitu oleh. Karena Cak Heri ini kan perwakilan dari Kadin juga ya, Cak. Jadi saya mau tahu apakah kalau ada teman-teman itu yang ingin bergerak di bidang industri itu ada kira-kira Kadin itu bisa membantu untuk informasi dan jalur-jalurnya enggak ya? Apa saja yang bisa maksudnya dibantu oleh Kadin? Langsung saya jawab ini, Mas Panji. Boleh, langsung aja. Bisa, sangat bisa sekali. Jadi Kadin memang mendorong untuk pemberdayaan usaha, ya toh. Jadi nanti itu sebenarnya bisa institusi atau bisa ke saya pun juga nggak masalah gitu ya. Ya jadi kita memang membantu untuk mengawal untuk proses terjadi perizinan, karena Kadin kan tidak bisa memberikan izin, tidak bisa mengeluarkan izin semua izin itu.
Tapi Kadin mempunyai wewenang untuk atau mempunyai wewenang untuk mengawal, misalnya ada pengusaha yang mengalami kesulitan untuk proses perizinan, ya toh, dan sebagainya, untuk mendirikan sebuah perusahaan atau apa gitu. Kita bisa ya, begitu ya. Jadi ya, mungkin next time juga bisa menghubungi Kadin atau Cak Heri. Ini Kadin Jawa Timur berarti? Kadin Jawa Timur atau Sidoarjo? Sidoarjo. Oh, jadi Kadin Sidoarjo. Oke, siap. Iya, Syukur-syukur nanti juga bisa diarahkan untuk bagaimana untuk mendapatkan pinjaman yang cepat gitu ya. Betul, bisa. Jadi gini. Dan bunganya ringan dari bank-bank gede. Betul, jadi gini. Orang-orang Kadin itu diambil dari berbagai disiplin ilmu. Ya, salah satu termasuk mungkin di sini yang bergabung ini Ning Berlian itu juga salah satu pengurus Kadin di bidang, selamat bergabung Ning. Ya, itu juga pengurus Kadin yang di bidang kesehatan mungkin ya. Itu ada juga salah satu direktur BPR yang di Sidoarjo itu juga pengurus Kadin juga gitu. Jadi kita bisa nanti memang butuh yang misalkan terkait dengan sertifikasi, kita juga ada. Ya, jadi anggota Kadin yang bidang sertifikasi juga ada. Ada membantu untuk menguruskan. Ya, seperti saya bilang, kalau butuh dana juga ada gitu. Kita mempunyai relasi yang lumayan mewakili hampir semua aspek gitu. Betul. Kalau sudah banyak peluang yang sudah disodorkan oleh Kadin, tergantung pada kita. Istilahnya tuh kita niatnya kapan, kita mulainya kapan gitu ya. Betul. Ya, saya tambahkan juga karena gini, ketuanya itu juga alumni UNER. Pak Roid itu juga alumni. Oh iya, Abah Roid. Gitu. Saya kenal beliau juga beberapa kali sering talk show di sini. Iya betul. Jadi lebih mudah lah. Saya juga berharap bahwa IKUA itu ada komunikasi mengenai baik itu UKM atau bisnis itu lebih digiatkan, karena ada beberapa orang-orang kita yang di Kadin, mungkin di institusi mana lagi itu yang bisa disinergikan gitu. Baik. Malah bupatinya Cak Heri alumni Visip UNER juga kan? Betul. Yang baru terpilih ini ya. Yang mana ini bupati? Yang mana ini Cak Kolis? Yang belum resmi. Yang PJ atau yang anu? Kalau yang baru kan belum, masih dihitung ini. Ya, kalau misalkan berdasarkan quick count nanti betul memang itu ya. Ya. Alumni juga. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa komunikasi, Cak Kolis ya. Kita bisa komunikasi dengan beliau nanti apa yang bisa dikerjakan bersama-sama. Itu untuk Ini apresiasi untuk sahabat-sahabat di IKUA ini memang luar biasa, ada di mana-mana ya, dan di posisi mana-mana juga. Baik, Cak Heri, tidak terasa waktunya juga sudah mepet ke jam 10. Terkait dengan tema kita, peluang menggarap pasar industri di bidang sains dan teknologi. Ya. Closing statement dari Anda, monggo. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan dari alumni IKUA semuanya. Jadi nanti untuk selanjutnya kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke saya, ada hal yang dan saya ucapkan terima kasih untuk support dari Cak Kolis untuk siang ini gitu, dan rekan-rekan semua yang baru bergabung, Cak Adit ya, Kak Yusri juga itu ya, mungkin seperti itu ya. Nanti jadi saya terbuka untuk misalkan ada pertanyaan yang pengen membuka usaha atau gimana, saya bisa bantu semampu pengetahuan saya. Mungkin seperti itu, Mas Panji. Baik, terima kasih Cak Heri dan juga Cak Ning IKUA cabang Sidoarjo juga yang sudah bergabung via Zoom. Next time kita akan bersua kembali, dan nutun juga untuk Cak Rizky, semoga lancar, sukses Cak untuk aktivitasnya memberikan bantuan sosial. Ya, terima kasih Mas. Sahabat-sahabat di seputar lereng Gunung Semeru nih. Ini di Lumajang atau di Malangnya nantinya itu?
Di Lumajangnya, Mas. Oh, di Lumajangnya. Baik, sukses. Di Lumajang. Ya, sukses. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, demikian.